belum ada kabar lagi. Jadi waktu itu memang karena memang ya sudahlah, kita berpikir tidak perlu berlarut-larut, ya kan, ini toh hal yang dalam tanda petik sepele saja, sehingga harusnya bisa kita selesaikan secara musyawarah, dan itu dilakukan mediasi. Nah, namun permintaan dari pihak pelapor adalah agar supaya Wanda melakukan permintaan maaf secara terbuka. Ada beberapa permintaan lah yang agak sulit dipenuhi memang. Nah, kami harus bilang bahwa Wanda agak sulit menerima persyaratan itu. Kenapa? Karena kami merasa tidak ada kesalahan dalam hal ini. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Wanda Hamidah. Ini orang, keluarganya sudah diusir dari tempat tinggal yang ditempati dari tahun 80-an. Ya kan? Cara mereka diusir dari rumahnya juga dengan cara datang berbondong-bondong, beramai-ramai orang, menggunakan intimidasi tertentu, ya kan. Videonya mungkin masih bisa beredar, masih bisa kita lihat. Itu terbuka kok, terang benderang kita bisa lihat. Lalu kemudian ketika dia bersuara, ya kan, soal itu, ya kan, dia mau dikriminalisasi. Ini kan rasanya kan kurang adil, gitu kan, bagi kami. Tapi kalau menurut Pak Polisi itu cukup adil, ya nggak apa-apa, gitu kan. Mungkin kita ada pada universe yang berbeda memandang keadilan itu. Keadilan bagi kami rakyat kecil itu mungkin agak berbeda definisinya dengan keadilan versi Bapak-bapak polisi. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dibilang ada mediasi dan tidak ada kabar sih. Dia disuruh minta maaf atas apa gitu. Sudahlah, disuruh keluar dari tempat tinggal keluarganya, ya kan, diusir dengan cara begitu, dimatikan lampu dari luar, mereka di dalam nggak boleh keluar, tidak boleh menerima makanan dan seterusnya, ya kan, paksa keluar, baru disuruh minta maaf lagi. Apa belum cukup gitu loh? Saya mau bilang, sekarang kan itu objek rumahnya kan sudah dikuasai sepenuhnya. Salah satu kawasan paling berbahaya. Saya bilang begini, bukankah itu sudah dikuasai? Apa belum cukup gitu? Masih harus lagi memenjarakan orang lagi gitu. Kalau memang itu memuaskan bapak-bapak, ya silakan saja gitu. Dan kami dari kuasa hukum juga pasti akan terus mendampingi apapun hasilnya. Jadi yang dilakukan oleh Wanda Hamidah itu pada prinsipnya itu bukan perjuangan untuk dirinya sendiri, tapi ini representasi kaum terpinggirkan menurut saya, perempuan, kemudian bukan pejabat publik, tidak memiliki kekuatan atau power yang berlebihan, tapi dia mau kemudian menunjukkan perlawanan ketika ada indikasi hak-haknya diambil. Jadi Bang, singkat saja Bang. Ini sebenarnya rumah yang didiami ini sebelumnya seperti apa Bang? Karena versi dari sana kan sempat bilangnya ada jual beli dan akhirnya itu menjadi hak kepemilikan dari Pak Yapto. Flashback sedikit aja Bang. itu kan aset negara sebenarnya. Iya benar. Aset negara, kemudian mereka menghuni di situ juga dengan izin dan membayar iuran, kira-kira begitu, tanda membayar ada Sewa ya? Iya, ada biaya tertentu yang harus dibayar lah. Saya sederhanakan aja bahasanya. Nah, hak guna di sana itu kan harus diperpanjang setiap berapa tahun sekali. Dan pada saat mereka mau memperpanjang itu, tidak bisa diblok oleh waktu itu oleh pihak Pemda ya kalau nggak salah. Itu nggak bisa karena sudah beralih ke Pak Yapto. Padahal secara aturan orang yang menguasai disitulah yang harusnya menjadi prioritas ketika dia mau mengurus perpanjangan. Nah, rupanya kami punya usut, Pak Yapto juga mendapatkan itu dari tangan kesekian tuh, dari tangan kesekian. Jadi sepenuhnya saya juga bisa bilang bahwa Pak Yapto tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini gitu loh, karena yang bersangkutan juga bisa jadi merupakan korban dari mafia tanah itu loh. Nah, yang disampaikan oleh Wanda Hamidah itu soal mafia tanah sebenarnya, bahwa mereka ini jadi korban mafia tanah. Nah, tapi rupanya pelapor ini merasa itu ditujukan buat dirinya. Padahal kan kalau kita lihat prosesnya, perolehan aset yang ada di Menteng itu begitu tadi tuh. Pak Yapto beli dari si X, tangan ke tangan si X sudah melakukan jual beli juga dan seterusnya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, dalam SHGB itu juga ada dua alamat yang berbeda gitu loh, yang itu seharusnya kira-kira itu harusnya di gang sebelah ya kan, tapi yang dieksekusi kayak di sini gitu. Secara singkatnya begitu. Nah,
Tapi kan itu proses hukumnya berjalan ya, kita hormati saja apapun ini. Yang saya mau garis bawahi adalah upaya tanda petik kriminalisasi terhadap Wanda Hamidah ini menurut saya berbahaya, karena kalau Wanda Hamidah saja bisa kemudian dikriminalisasi dengan undang-undang ITE yang mana pasalnya juga sudah tidak ada gitu, bagaimana dengan orang lain yang bukan siapa-siapa yang memperjuangkan haknya? Saya rasa sudah pasti akan lebih kesulitan lagi. Nah, satu hal lagi saya mau garis bawahi terakhir, apa yang dilakukan oleh Wanda Hamidah adalah bagian dari ekspresi dia untuk dia beropini, dia menunjukkan kekesalan, bersuara dan seterusnya. Yang ini sebenarnya tidak boleh kemudian dibatasi, itu haknya warga negara, kebebasan berekspresi namanya. Nah, kebebasan berekspresi ini harus dilindungi, jangan kemudian adanya undang-undang ITE itu dijadikan sebagai, dan memang sudah banyak contohnya ya, itu dijadikan alat untuk menggebuk orang-orang dan supaya menekan orang-orang jangan lagi berekspresi secara bebas gitu. Kita ini kan negara demokrasi, kita nggak mau kemudian hal itu terjadi. Nah, apalagi nih pasalnya udah nggak ada gitu. Jadi Pak Polisi saya minta supaya, saya mohonlah supaya menggunakan pendekatan yang lebih normatif, menjunjung tinggi hukum dan betul-betul rasional dalam proses ini gitu loh. Jadi kalau memang hukumnya sudah nggak ada, mau dihukum pakai hukum apa kira-kira begitu? Daripada buang-buang anggaran negara, nanti ini kan semua nanti ada anggaran negaranya tuh, dilimpahkan ke kejaksaan bawa ke pengadilan, kan bukan pakai duit mereka, pakai duit negara gitu. Menggunakan duit negara untuk satu perkara yang sudah ditahu dari awal, ini udah nggak ada pasalnya, ya kan? Itu kan namanya, itu kan satu hal yang ditentang oleh presiden kita juga, Pak Prabowo, jangan sia-siain duit negara begitu. Ini satu perkara, jangan-jangan perkara yang model begini banyak, karena 2024 pasal itu clear, udah nggak ada, 27 ayat 3 udah nggak ada, udah diganti dengan pasal lain 27A. Tapi kalau mau menerapkan pasal 27A harusnya mengulang penyelidikan dari awal, jadi panggil lagi, periksa lagi, dokumen administrasinya diperbaiki lagi. Itu saya rasa kalau memang mau dilakukan ya silahkan saja gitu, tapi jangan kemudian barang yang tidak bisa dipidana malah dipaksa-paksa. Itu Mas. Bang, respon Mbak Wanda sendiri mendengar berita ini sudah dengar belum Bang? Udah, dan dia santai saja, apapun itu kayak tadi saya bilang, dia akan hadapi ini dan dia sampai hari ini tidak merasa bersalah untuk membela hak-haknya, dan jadi apapun yang akan terjadi ke depan pasti dihadapi dengan riang gembira. Bahkan kalaupun memang harus kemungkinan terburuknya seperti apapun, dia sudah mempersiapkan diri. Untuk sampai saat ini Mbak Wanda masih dapat intimidasi atau ancaman gitu Bang? Kenapa? Intimidasi atau ancaman? Sampai Udah nggak ada, kan udah dikuasai mereka semua, asetnya udah dikuasai semua, udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Makanya saya juga agak heran lah, kok tanah udah di mereka, rumah udah di mereka, udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Wanda juga udah hari-hari bicara soal Palestina gitu kan, masih dia ini menurut saya mudah-mudahan nanti semua pihak itu mendapatkan jalan yang terbaik. Mafia tanah ini. Mafia tanah kan banyak Pak, mafia tanah banyak. Kita tahu kan di sini kan no viral no justice kan. Jadi kalau viral dulu kayak Nirina Zubir, itu baru diurus tuh sama negara. Tapi kalau nggak viral, padahal ini udah viral juga kemarin, cuman kan lawannya yang berat-berat juga. Nah tapi kalau minta bantuan kepada ini sebenarnya itu sudah dilakukan, setahu saya karena kita ini tim banyak, setahu saya sudah dilakukan, bahkan dulu sudah sempat sampai ke Polhukam dan seterusnya. Jadi kalau sekarang sih prosesnya statusnya sih benar-benar ya menunggu aja. Kita warga juga hanya menunggu, sifatnya masif. Kalaupun dari pihak keluarga yang